Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita mengucapkan kalimat tahmid, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat pujian kepada Allah, kalimat syukur dan terima kasih kepada Allah yang diajarkan oleh Allah kepada kita di awal kitab sucinya Al-Quran Al-Karim, yaitu ucapan alhamdulillah. Dianjurkan untuk memperbanyak alhamdulillah, dianjurkan untuk memulai khutbah atau percakapan dengan kalimat alhamdulillah, yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di tanggal, kalau Masehinya 9, hari Senin 9 Juni. Kalau Hijriahnya kita berada di tanggal 13 bulan Zulhijjah, bulan yang haram, bulan yang Allah hormati, bulan yang mulia. Telah kita lewati 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, di mana amalan-amalan saleh di tanggal tersebut nilainya lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Itu sudah kita lewati. Kemudian juga sudah kita lewati tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, di mana kaum muslimin yang berada di kota Makkah yang berhaji, mereka wukuf di hari Arafah. Dan yang tidak berhaji disunnahkan untuk puasa sunnah, disebut dengan puasa Arafah. Barang siapa yang diterima puasa Arafahnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang silam dan 1 tahun yang akan datang.
Dosa apa yang diampuni? Dosa-dosa kecil yang manusia tidak akan bisa lepas dari dosa kecil. Tidak akan kita bisa lepas dari dosa kecil, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa hati yang suudzon, dosa banyak dosa yang sering terjadi dalam keseharian kita. Dosa-dosa kecil ini akan diampuni oleh Allah apabila puasa Arafah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Apa ciri orang yang diampuni dosa-dosanya? Apa cirinya? Apa ciri orang yang mendapatkan ampunan dosa-dosa 1 tahun ke depan? Kita tidak akan lepas dari dosa, tapi apa cirinya orang tersebut diampuni dosa-dosanya? Yaitu cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hatinya rasa berdosa atas dosa kecil. Kemudian dia beristighfar. Ya. Apa cirinya? Allah memasukkan ke dalam hatinya rasa berdosa atas dosa-dosa kecil. Kemudian lisannya beristighfar. Mereka lah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun ke depan. Jadi barang siapa yang sering merasa melakukan dosa, setiap hari merasa ada kesalahan di hadapan Allah, dengan dosa-dosa kecil dia merasa bersalah besar, merasa takut, merasa kurang di hadapan Allah, kemudian dia beristighfar dan bertaubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah ampuni aku dan aku bertaubat. Bukan dengan sholat taubat, bukan, tapi dengan istighfar. Sholat taubat itu dari dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil itu dianjurkan istighfar. Jadi barang siapa yang hatinya diberikan oleh Allah rasa takut, rasa berdosa terhadap dosa-dosa kecil, sehingga lisannya beristighfar, maka artinya dia adalah orang-orang yang Allah berikan ampunan. Jadi kita harus banyak beristighfar, harus banyak takut dengan dosa-dosa kecil. Itu tandanya dia mendapat ampunan dari Allah 1 tahun ke depan. Berarti insya Allah puasa Arafahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang sebaliknya, dia merasa dosa kecil itu remeh-temeh, tidak pernah merasa berdosa, yang ada dirasa adalah dia sudah berbuat baik saja, sudah merasa banyak berjasa saja, sudah merasa banyak beramal soleh saja, tidak merasa berdosa. Nah, ini orang-orang seperti ini maghrur namanya. Maghrur, tertipu dengan amalnya. Tertipu dengan amalnya. Dia merasa banyak amalnya. Dia menghiraukan dosa-dosa kecilnya. Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga. Kemudian dosa menghibahkan orang lain. Astagfirullah. Kemudian dosa, banyak dosa Pak. Dosa mata tuh lewat HP juga sama Pak. Dosa mata tuh bisa langsung, bisa juga lewat handphone, lewat nonton sinetron, sama aja itu. Nonton dangdut-dangdut dari TV sama aja dengan nonton dangdut depan mata sih, sama aja. Kalau dari TV bisa diulang lagi, apalagi dari YouTube, tarik nih ulang, bisa download. Ya jadi nonton yang ya ini atau lawakan-lawakan, ada
di dalamnya ada perempuan tidak berhijab, pakaian yang tidak baik, itu semua sama aja Pak, sama dengan melihat langsung. Dosa mata itu harus buat laki-laki itu harus diakui. Harus diakui. Dosa mata buat laki-laki harus diakui. Dosa lidah, lisan untuk perempuan harus diakui. Perempuan dosanya banyaknya di mana? Di lisan, di lidah. Laki-laki banyak dosanya di matanya. Jangan tenang-tenang aja Pak. Liburan hari Jumat Idul Adha, Sabtu nyembelih, Minggu ke pantai. Ya. Masih pantai Apuk sono. Pantai Apuk apa Kapuk itu? Kapuk. Ya ke pantai, lari pagi lagi di pantai. Waduh. Sengaja lagi Pak, pura-pura kacamata hitam buta, padahal enggak. Jadi kita ini laki-laki kita harus mengaku Pak, kalau kita itu masalahnya di mata, kalau ibu-ibu masalahnya di lisan. Memang begitu. Kata Nabi, khuliqal insanu minad dhila', khuliqatil mar'atu min dhila', atau khuliqatin nisa'u minad dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'wajaha au a'waja minha, yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya, yaitu lisan. Lisan perempuan tuh yang paling bengkok. Jadi kalau ngadepin perempuan biasa aja Pak, emang begitu. Emang diciptakannya seperti itu. Ya, tapi ada juga laki kayak perempuan. Lisannya bengkok juga. Jadi kita ini harus merasa berdosa. Orang yang merasa berdosa dengan dosa-dosa kecil, misalnya dosa timbangan tuh bisa masuk besar Pak. Dosa timbangan tuh nggak dianggap kecil. Berdagang melebihkan faktur yang harusnya 1.200 jadi 1.300 misalnya. Kecil sih, tapi itu dosa itu. Ya, kiloan yang harusnya sekilo dikurangi 1 on, itu dosa semua. Itu dosa-dosa itu, dosa timbangan itu bisa masuk besar. Bisa jadi dosa besar. Wailul lil mutaffifin. Wail, celaka. Kalau di Al-Qur'an disebut wail, celaka, itu dosa besar. Terus ada lagi wailul likulli humazatil lumazah. Wail juga. Jadi bisa masuk dosa besar. Ya. Ada ulama mengatakan kalau ada depannya wail itu bisa masuk dosa besar. Karena dosa besar ini ada beda pandangan, mana aja sih dosa besar. Tapi paling tidak kita harus hati-hati. Wail likulli humazah. Humazah, lumazah. Humazah orang yang suka ngejek, suka menghina, menjelekkan orang lain, astagfirullahaladzim. Itu dosa wail. Bisa masuk dosa kecil, bisa masuk dosa besar, tergantung kadarnya. Ya, mengejek orang dengan lisan atau mengejek dengan isyarat. Ya, dengan mata, dengan wajah, dengan tangan seperti ini, dengan macam-macam lah, apalagi itu. Begini lagi 2. Lebih parah lagi ngejeknya. Itu dosa-dosa yang jangan dianggap itu remeh. Ya, termasuk memanggil nama orang bukan dengan namanya yang dia nggak suka. Ya, dia gendut, dia nggak suka dipanggil gendut. Dut gitu. Dia nggak suka. Dia nggak suka ya. Kalau dia suka itu salah dia. Ya, itu salah dia. Dia nggak suka dipanggil apa hitam, panggil dasar hitam gitu. Nggak suka dipanggil dengan nama tersebut, kita panggil. Itu juga masuk dalam kategori dosa. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberikan lakap-lakap yang jelek kepada orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Juga ngangkat suara, teriak-teriak juga bisa masuk dosa, tergantung pada siapa. Angkat suara kepada orang tua, angkat suara kepada suami, kepada orang tua suami, itu bisa jadi dosa. Dan banyak sebenarnya Pak dosa kecil yang sehari-hari terjadi di kita. Ya, dosa-dosa kecil yang sering terjadi di kita itu banyak, terutama mata sama lisan. Ini mata, lisan, 2 sumber dosa yang sangat manjur. Harus dihati-hati.
harus dirasakan ini adalah dosa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ada amalan kemarin kita lakukan yaitu puasa Arafah. Ya, puasa Arafah menghapus dosa setahun dan yang akan datang. Bagaimana caranya atau apa cirinya Allah hapus dosanya? Yaitu tadi apa? Dimasukkan ke dalam hatinya perasaan bersalah atas dosa-dosa kecil. Kemudian dia beristighfar. Itulah cara Allah mengampuni satu dosa 1 tahun ke depan. Barang siapa yang diberikan hal tersebut, maka diterimalah pahala atau diterimalah puasa Arafah. Setelah Arafah, ada lagi kita punya amalan atau kemarin kita amalkan, semoga Allah terima, yaitu Idul Adha. Kita salat Id. Salat Id juga pahala. Salat Id itu pahala. Salat Idul Adha di hari Jumat. Bagi yang haji, mereka Mina, melempar jumrah atau menginap, ya, mereka menginap Muzdalifah atau melempar jumrah di Mina. Bagi kita adalah kita hari Jumat Idul Adha. Kita salat Id, mendengarkan khutbah. Takbirnya juga tambah ya, salat Id. Takbirnya berapa itu? Takbir pertama 7, takbir kedua 5. Jadi kita tambah takbirnya, takbir sunnahnya 12 kali. Itu juga pahala tambahan yang tidak sama dengan salat-salat yang lain. Kemudian ada khutbahnya, kita mendengarkan khutbah. Kemudian mungkin ada yang sedekah, termasuk amal terbaik sedekah di hari Id, di hari raya. Bersedekah di hari tanggal 10. Kemudian di hari itu juga tanggal 10 kita melaksanakan salat Jumat. Masya Allah, Jumat di tanggal 10 mulia, masih dalam 10 hari pertama kita salat Jumat. Kemudian mungkin ada yang sedekah Jumat, ada yang sedekahnya 2 kali, salat Id sedekah, salat Jumat sedekah. Terus kita bersedekah, kemudian kita bertakbir. Kita bertakbir ba'da shalah atau bertakbir sendiri di rumah. Masya Allah, amalnya banyak sekali. Terus bagi yang berkurban, hari tanggal 10 dia menyembelih hewan kurban. Dia sembelih itu ibadah sendiri, hewan kurban. Kemudian bagi yang hari Jumat, dia bersedekah dengan daging kurban di hari Jumat. Masya Allah, terkumpul banyak kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu. Hari Sabtu banyak juga kaum muslimin yang melanjutkan kurban atau pelaksanaan kurban. Dilaksanakan kurban di hari Sabtu. Ya, kemudian dia sedekah lagi dengan daging kurban. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap salat 5 waktu takbir. Ya, hari Sabtu takbir. Hari Ahad mungkin masih ada yang berkurban lagi. Kemudian takbir. Hari Senin ada yang berkurban lagi, mungkin ada yang berkurban lagi, Allahu a'lam. Kemudian takbir. Terakhir tadi salat asar selesai takbir tambahan yang dilakukan setelah salat. Ba'dal maghrib sudah masing-masing tidak ada lagi takbir ba'da shalah. Ya, setelah asar tadi terakhir. Nah, ini kan rentetan amal soleh. Bagi yang berkurban mungkin dia ada tambahan amal. Dia itu tidak mencukur kuku, tidak memotong kuku dan tidak mencukur janggut, kumis atau rambut. Dia tambah itu amalan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kemarin tuh kita melakukan banyak amal. Nah, apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah memohon diterimanya amal. Apa temanya? Memohon diterimanya amal. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita itu tidak boleh disibukkan menghitung banyaknya amal. Ana tadi ngitung bukan untuk dihitung-hitung, hanya untuk mengingatkan kembali. Banyak sekali kemarin tanpa disadari kita itu mengerjakan pekerjaan. Hampir sama pekerjaan kita. Ya. Hampir sama yang kita sebutkan tadi itu rata-rata mengamalkan. Jumlahnya cukup banyak. Dan harinya hari yang mulia. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan itu pahalanya dijanjikan lebih baik daripada jihad. Yakni banyak sekali.
Berarti sholat fardu kita tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sholat sunnah kita tanggal 1, 2, 3 sampai 10. Ada yang puasa juga tanggal 1, 2 sampai 3 sampai 8 misalnya sebelum Arafah. Ada yang puasa, ada yang bersedekah, ada yang berzikir, ada yang tilawah Quran, ada yang berlangkah ke masjid, ada yang mengunjungi orang yang sakit, ada yang bertakziah, ada yang menguburkan. Allahu Akbar. Itu semua lebih baik dari jihad fisabilillah. Tapi permasalahannya, diterima atau tidak? Itu yang jadi masalah. Apakah diterima oleh Allah atau tidak? Maka kita sebagai muslim, kita harus lebih fokus kepada penerimaan amal. Tidak cukup kepada amal. Amal itu penting. Beramal itu penting. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita itu akan merugi kecuali beriman dan beramal saleh. Kita sudah beriman, alhamdulillah. Kita perlu beramal saleh untuk tidak merugi. Untuk kerugian itu benar-benar jauh dari kita, perlu beramal saleh. Nah, tapi dalam beramal saleh ini tidak sekedar jumlah yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar dia puasa sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 9. Dia khatam Quran tanggal 1 sampai tanggal 9. Dia sedekah setiap hari tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau dia dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dia bekerja jadi panitia kurban, membantu orang yang berkurban. Banyak yang dilakukan. Atau tanggal 9 dia puasa Arafah, ditambah lagi dia ngasih orang buka puasa satu masjid misalnya. Ya, ada iftar nggak tanggal 9 kemarin di sini? Nggak ada. Ada iftar, alhamdulillah. Yang tanggal 9, alhamdulillah ada yang ngasih makan iftar. Jadi udah puasa ngasih makan takjil, ngasih makan lagi kepada orang. Masya Allah. Yani jumlahnya banyak sekali. Tapi bukan sekedar banyak. Yang terpenting adalah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, kata beliau, kunu jadilah li'amalikum al-qabul, jadikanlah atas amal-amal kalian al-qabulu akbar hammikum. Al-qabul adalah diterimanya amal, jadikan dia yang paling menjadi fokus kalian. Ya, diterimanya amal, jadikan dia sebagai fokus kalian. Bukan sekedar amalnya. Akbaru hammikum minal amal. Al-qabul, diterimanya amal, jadikan lebih besar dalam hati kalian daripada amal itu sendiri. Kita perlu besar dalam beramal. Niat beramal perlu dikuatkan. Tetapi setelah beramal, apa yang perlu dikuatkan? Yaitu perasaan, kekhawatiran untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada gunanya Pak pada akhirnya. Kalau nggak diterima, nggak ada gunanya. Sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nol, tidak diterima. Ya, jadi sudah beramal, merasa amalnya banyak, nyembelih kambingnya 5, kambingnya sapinya 2, paling gendut sapinya, paling gemuk, ya kan? Masya Allah. Kemudian sedekahnya banyak, tapi kalau nggak diterima, buat apa? Jadi yang paling menjadi penting bagi seorang muslim setelah beramal adalah dia menjaga amal itu supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni dia fokus kepada hammul qabul, yaitu perasaan supaya diterima. Kita harus merasa setelah beramal merasa kurang. Ya, orang yang beramal merasa puas, merasa bagus, ini orang-orang seperti ini tanda orang-orang seperti ini tanda belum tentu diterima. Merasa puas, merasa banyak, merasa apa lagi? Sempurna. Ini salah ini. Ini salah. Barang siapa yang beramal merasa puas, merasa banyak, merasa sempurna, ini salah. Ini salah. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampuni kita semua. Jadi, orang yang benar dalam beramal adalah dia merasa tidak sempurna menunaikan di hadapan Allah. Di hadapan Allah, dia merasa tidak sempurna.
dia merasa kurang di hadapan Allah. Itu yang benar, Pak. Karena kita nggak ada yang bisa menjalankan sempurna, Pak, amal itu. Susah. Ya, kita tidak sempurna rukunnya terkadang, atau tidak sempurna karena ada riya yang masuk ke dalam amal kita. Riya itu paling susah sekali ngadepinnya. Ya, riya itu hilang timbul, itu perlu dijaga, perlu perlu diusahakan untuk dijaga. Jadi bisa jadi masuk ketidaksempurnaan dalam amal, kita takut tidak sempurna. Yang kedua, takut ada riya. Nah, orang yang muslim yang hakiki, yang baik, yang mengerti adalah dia fokus setelah beramal, dia fokus bagaimana amal saya. Maka dia berdoa. Ya, cara supaya amal diterima, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, caranya yang pertama banyak berdoa. Yang pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, itu yang kedua. Yang pertama adalah supaya kita amal kita diterima. Yang pertama adalah tidak merasa atau bahasa ini gampangnya gini, merasa kurang sempurna beramal di hadapan Allah. Ya, kita merasa ibadah kita kurang sempurna di hadapan Allah. Itu yang pertama. Harus merasa itu, jangan merasa keren, Pak. Nauzubillah. Astagfirullah. Nauzubillah. Karena Allah melihat kepada hati kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari hati-hati yang takwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan Allah atau syiar Allah, itu tanda ketakwaan hati. Al-qalb atau hati yang takwa itu perlu sekali. Jadi hati itu harus merasa kurang, merasa takut. Orang yang takwa itu takut hatinya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa ada di mana? Di dalam hati. Takwa itu dalam hati. Arti takwa itu takut. Takut belum diterima, takut kekurangan, takut ada riya. Itu dulu. Harus dimasukkan ke dalam hati rasa itu. Jangan beramal kemudian bangga. Umroh, haji, bangga, posting sono sini. Wah, ya Syekh. Aduh. Bukan apa-apa ya, kita ini lemah, dhaif. Ya. Lemah sekali. Udah tahu lemah, jangan masuk ke jurang, ya enggak? Udah tahu semua lemah, Syekh. Antum kira ustadz itu kuat. Justru ustadz itu paling beresiko untuk mendapatkan pujian yang membuat dia ria. Auzubillah min dzalik. Justru yang di sini yang paling berat, yang khutbah yang paling berat. Itu berat, Pak. Enggak gampang, Pak. Justru paling susah kalau jadi orang yang di depan itu. Paling gampang di pojok, di belakang. Di belakang apa tuh? Kayak kelihatan. Belakang tiang, dia berzikir sampai enggak apa-apa, Pak, itu. Justru yang di soft depan yang susah, Pak. Yang azan yang susah, yang qomat yang susah. Tapi kalau mereka berhasil, mereka lah yang paling besar pahalanya. Nah, tapi susah, enggak gampang. Enggak gampang, Pak. Yang paling susah kalau berhasil mereka menjaga niatnya, menjaga ikhlasnya, merasa kurang dalam beramal. Ya, pertama tadi menghadirkan rasa kurang dalam beramal, maka mereka itu orang-orang yang pertama kali dapat pahala. Jadi mereka sudah beramal tapi merasa kurang. Ya, merasa kurang sempurna karena pelaksanaannya atau kurang sempurna karena ada riya yang masuk. Jadi yang pertama ini kita harus menghadirkan rasa kekurangan itu. Ya, rasa kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kurban kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak terima dagingnya, tidak terima darahnya, tapi yang diterima adalah takwa. Takwa, ikhlas. Hati yang tulus. Hati yang benar-benar lillah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa haqqa tuqatih? Apa sebenarnya takwa? Kenapa enggak bertakwa biasa aja? Karena bertakwa biasa aja itu naik turun, Pak, naik turun kayak tanjakan. Soleh, ria. Ya.
taubat maksiat. Itu orang takwa salah-salah tuh. Makanya disuruh oleh Allah haqqa tuqati, yang benar takwanya. Dari awal tuh udah lurus hatinya, sudah banyak minta berdoa, taqabbal ya Allah, terima sebelum pelaksanaan, diterima dimudahkan, pelaksanaan diterima dimudahkan. Dari awal orang bertakwa tuh hatinya udah lurus, sampai pelaksanaan lurus, setelah pelaksanaan lurus. Tapi kalau orang yang takwanya salah-salah, ya Pak, takwa yang asal-asalan tuh, takwa itu namanya takwa cabai rawit, ya apa namanya? Anget-anget apa? Anget-anget itu dah, asam balado ya. Ya kalau ke masjid dia takwa, ke kantor hancur. Masjid takwa. Kalau jalan-jalan ke lari pagi hancur. Takwanya pas-pasan. Ya. Iya, kalau lagi tawaf sa'i bagus, haji bagus. Pulang haji lepas kerudung lagi. Ada Pak, saya pernah ngeliat umroh nggak pakai kerudung. Beneran anak kaget kerudung. Tapi itu suaminya pakai ihram. Itu perempuannya nggak pakai kerudung. Haji ya nih. Anda bilang ini suaminya diemin aja lagi. Pas sampai Jeddah, pas di atas, pas sudah waktunya pakai ihram, itu perempuan baru pakai kerudung. La ilaha illallah. Ini nanti jangan-jangan udah selesai lewat dari pesawat, lewat miqat mau ke Indonesia, lepas lagi tuh kerudung. Ini namanya takwa apa ini namanya? Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah, istiqamah. Iya. Haji tomat. Iya kayak begitu. Haji taubat pulang kumat. Ada-ada aja ya. Haqqa tuqati, bertakwa yang benar. Iya Pak, beneran Pak. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, yang hatinya takut tidak diterima kepada Allah, dari awal dia beramal sampai akhir hatinya akan terjaga. Itu orang yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang serius bertakwa itu. Jangan bertakwa cuma gara-gara tempat, bertakwa gara-gara si fulan, bertakwa gara-gara ada musim, ya. Ada musim bertakwa. Musim maksudnya musim taat, dia takwa ya kan? Lagi musim gak taat, musim Christmas, di Christmas. Gimana ini? Idul Adha langsung mantap dia. Giliran Christmas mantap juga ini. Takwanya takwa apa ini kaum muslimin? At-taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan yang berserah diri. Gimana kita mati dalam keadaan berserah diri? Yaitu apabila kita benar serius takwanya. Tapi kalau takwanya gini, belum tentu matinya berserah diri kepada Allah. Belum tentu matinya sempurna Islamnya. Belum tentu orang dia begitu-begitu. Setiap Jumat dibacain tuh ayat kapok-kapok. Ya, di mana-mana Pak itu. Ampun, astagfirullah. Ya, nggak ngerti kenapa sih manusia itu nggak mau takwanya serius. Nyari duit serius, naik karir serius, belajar serius. Giliran takwa nggak serius. Takwa tuh serius. Jadi kalau antum taat di kampung antum, di luar juga taat. Kalau taat di masjid, di sana juga taat, di kantor juga taat. Kalau taat di masjid, di tempat dagang juga taat. Taat juga sama. Kalau di masjid melihat akhwat, astagfirullah. Di pasar melihat akhwat, kagak astagfirullah. Itu kan harusnya sama dong. Kalau di sini ngelihat akhwat astagfirullah, di masjid astagfirullah, di pantai astagfirullah. Harusnya begitu. Kalau di sini takut bohong kenapa? Masjid rumah Allah. Nah kalau di luar sama juga. Takwa di mana-mana. Haqqa tuqatih, dengan benar takwa. Orang yang takwanya lurus seperti itu, maka dia takut kepada Allah. Dimanapun berada, orang yang punya modal takwa dalam hati seperti itu, maka ada rasa takut kurang ibadahnya, kurang amalnya, kurang sempurna. Itu rasa takut itu yang pertama. Setelah muncul rasa takut, perbanyaklah doa. Yang kedua, supaya diterima. Antum jangan merasa keren dan hebat dalam beribadah. Munculkan rasa takut, rasa kurang, takut ria, takut kurang. Yang kedua, supaya kita diterima amalnya adalah perbanyak doa. Doanya gampang, yang kita sudah tahu, yaitu Allahumma taqabbal atau Rabbana taqabbal minna. Diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ta'lim, terimalah salat maghrib, terimalah ibadah kurban saya, terimalah.
Minta berkali-kali. Orang yang paling baik dalam beramal ya adalah orang yang paling banyak minta diterima. Yang paling baik dalam beramal adalah orang yang paling banyak minta terima. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Pulang umroh banyak orang yang nggak minta diterima, Pak. Ya, pokoknya udah pede aja, makbul aja udah apa? Udah pede makbul. Juga sama tuh kurban, minta diterima. Allahumma taqabbal, terimalah kurban saya, terimalah kurban saya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam kurban ketika menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, terimalah dari Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ada doanya. Allahumma taqabbal min Muhammad. Allahumma taqabbal, diterima. Jadi kita minta diterima. Nabi aja minta, Pak. Nabi tuh kalau beramal diterima nggak? Terimalah. Orang Nabi ilmunya dari Jibril, langsung melaksanakan sesuai perintah. Tapi tetap aja doa. Allahumma taqabbal min Muhammad. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi bangun Ka'bah diterima. Nabi ya Syekh. Nabi nggak ikhlas. Mereka orang paling ikhlas nomor 1. Tapi mereka mengatakan Allahumma taqabbal. Taqabbal Allah. Makanya idul apa tuh? Idul Fitri ya. Idul Fitri. Doanya apa? Doa yang benar. Kalau minal aidin itu tambahan, doa tambahan itu. Bukan salah itu. Itu doa tambahan. Tapi doa yang sesungguhnya diajarkan oleh para sahabat apa doanya? Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah. Itu diucapin dengan rasa, dengan hati. Taqabbalallah. Semoga Allah terima. Semoga Allah terima. Itu Pak. Jadi yang kedua adalah supaya diterima amalnya dengan perbanyak apa? Doa. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Baik, itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah mengenai cara-cara atau hal-hal penting lah setelah kita ibadah supaya kita diterima amalnya. Yang pertama, jangan merasa sempurna. Yang kedua, perbanyak baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma amin. Baik, silakan, ada pertanyaan atau tidak? Silakan Pak. Boleh, dua boleh. Kita isi puasa. Ya. Ada hubungannya dengan puasa. Ada orang yang puasa. Boleh enggak kita ada perasaan takut mati dan tetap pasti ada rasanya. Ya. Baik. Yang pertama masalah puasa sebelum sholat Id ya kemarin ya. Itu adalah amalan tersendiri. Dia terpisah dengan sholat Id. Apabila seseorang itu sholat Id tetapi dia nggak puasa, habis subuh dia minum, dia makan, insya Allah tidak merusak sholat Id. Dia tidak terkait dengan kesempurnaan sholat Id. Dia ibadah tersendiri. Itu sudah ya kemarin. Alhamdulillah. Puasa dapat pahala sendiri. Mengikuti Nabi. Sholat Id, puasa tersendiri. Kemudian makan hari Id tanggal 10. Kemarin barang siapa yang makan, diniatkan ya Allah, saya makan karena perintahmu, dapat pahala. Sayang udah selesai. Siapa yang makan tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 hari ini, tadi seharian makan, niatnya karena perintah Allah, maka dia dapat pahala lebih. Barang siapa yang nggak niatin, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat pahala. Ya dari kemarin Pak, harusnya 3 hari itu, karena kata Nabi, hari makan, fakulu, makanlah. Hari tasyrik, hari makan. Ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Makan daging kurbannya atau makan yang lain. Pokoknya makan, niatkan karena perintahmu saya makan. Itu pahala itu. Besok yang mau puasa silakan. Puasa Ayyamul Bid ya bisa ya. Ya, nah itu yang pertama. Jadi terpisah
antara itu dengan antara puasa dan sholat. Kemudian yang kedua, rasa takut mati. Boleh nggak rasa takut mati? Rasa takut mati wajar-wajar saja manusia. Tetapi seorang yang beriman justru harus banyak ingat mati. Harus banyak ingat mati. Harus banyak ingat mati. Kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadimil lazzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Takut tidak ada masalah manusiawi. Tapi muslim yang baik adalah muslim yang menurutnya, ini agak susah Pak. Ada hadis, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang cinta bertemu Allah, Allah akan cinta kepada dia. Apa maksud cinta ketemu Allah? Bapak mau cinta, hadisnya, barang siapa yang cinta ketemu Allah, Allah cinta ketemunya. Bapak mau nggak Allah cinta bertemu Bapak? Bapak mau nggak Allah itu menanti Bapak? Mau nggak? Mau kan? Syaratnya ahabba liqa Allah. Syaratnya dia harus cinta ketemu Allah. Dia harus cinta, dia harus cinta bersedia wafat menemui Allah. Jadi wafat tidak dijadikan sebuah rasa takut yang berlebihan. Justru dia harus mempersiapkan diri, berdoa terus, mengingat terus. Justru dia tidak takut meninggalkan istri, anak, harta. Ya Allah, saya serahkan kepadamu. Yang penting saya bertemu denganmu, saya diterima amal saya, dimudahkan hisab saya itu, Pak. Menghadirkan pertemuan dengan Allah, yakni kita bukan, jangan takut mati berlebihan. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Justru menghadirkan rasa, ya Allah, kapan kau wafatkan aku? Itu enggak apa-apa. Untuk lebih hati-hati, kapan kau wafatkan aku? Ya Allah, apabila kau wafatkan aku, maka aku titipkan fulan. Justru seperti itu. Jadi seorang mukmin tuh jangan lari dari wafat. Justru mencintai Allah melewati apa? Mati. Mencintai pertemuan Allah melewati mati. Jadi nggak ada yang siap mati. Nggak ada yang siap mati. Saya udah siap mau masuk surga. Mana? Nggak ada. Tapi kita tidak membenci kematian. Karena kata Nabi, karahiyatul maut, membenci kematian, itu bagian dari wahan, penyakit hati. Penyakit hati itu membenci kematian. Jadi kematian ditakuti secara wajar, tidak ada masalah. Justru kita meminta kepada Allah kematian yang baik, waktu yang baik, tempat yang baik, dan meminta bertemu Allah dengan baik di setelah kematian. Allah. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai? Kambingnya masih ada yang belum dipotong? Sudah semua ya? Sapinya sudah semua. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Menerima semua ibadah yang kita lakukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Juga semua ibadah kurban yang kita lakukan tanggal 10 sampai tanggal 13. Semua puasa-puasa sunnah kita, semua sedekah kita. Semoga Allah ampuni kita semua atas kesalahan dan kekhilafan kita. Dan Allah terima amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.